Kalau ada orang yang dia salat 2 kali dalam 1 tahun, salat 52 kali dia laki-laki dalam 1 tahun, berarti dia sedang membuat agama baru, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Seseorang ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dalam 1 tahun, kalau kita hitung dengan hitungan Masehi, tidak kurang dia akan solat yang wajib sebanyak 1820 kali. Kenapa? Karena data solat ini menyedihkan, Pak. Tahun 2019. Ini amal soleh yang sangat diremehkan oleh siapa? Oleh umat Islam sekarang ini. Ingin bahagia tapi nak salat. Salah satu lembaga survei yang bernama AMI Foundation, Azam Mujahid Izzul Haq Foundation, tahun 2019. Mereka mendata berapa jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Ternyata umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah di atas angka 200 juta, Pak. Lalu kemudian dikerucutkan kembali dari 200 juta tersebut, berapa persen yang salat? Yang salat 200 juta muslim, Pak. Tapi berapa persen yang salat? Ternyata didapati data angkanya yang salat itu hanya sekitar 39,1%, Pak. 39,1%. Dikerucutkan kembali dari 39,1% tersebut, kita anggap saja 40%. Berapa orang yang mereka istiqamah untuk salat 5 waktu di masjid dan di musholla berjamaah? Ternyata jumlahnya cuma 2%, Pak. 2%. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ittaqullah inna akramakum indallahi atqakum. Ittaqullah faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqullaha haitsuma kunta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang dikatakan terbaik dalam pandangan Allah kapan? Ketika dia meletakkan seluruh fasilitas nikmat, kemudahan yang Allah berikan kepada dia dalam ketakwaan kepada Allah. Orang terbaik bukan mereka yang ketika diberikan usia panjang lalu kemudian panjang pula maksiatnya, tidak. Orang terbaik bukan mereka yang diberikan jabatan yang tinggi lalu kemudian dengan jabatan tersebut dia melawan Allah, tidak. Yang terbaik dalam pandangan Allah siapa mereka? Orang-orang yang mereka meletakkan setiap fasilitas kemudahan yang Allah berikan kepada dia dalam rangka ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Maka mari di bulan yang baik ini kita tingkatkan ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah. Sembari pada hari Jumat yang mulia ini kita perbanyak salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalimat terakhir sesuatu yang dicemaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat. Beliau berkata, ummati ummati. Sekarang masalahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya mungkin semua kita akan menjawab, kami rindu dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kalau seandainya Rasul bertanya besok, hai fulan, berapa usiamu? 80 tahun, mati.
Dari 80 tahun tersebut, berapa warisan yang aku tinggalkan yang sudah engkau ambil? Apakah ada di antara kita yang berani mengatakan, ya Rasulullah, aku sibuk ya Rasulullah? Tidak ada, Pak. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mau mempelajari apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan, tema khutbah yang akan kita sampaikan, fa'lam bi alla sa'adata fi ma'siyatillah. Kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia, ketahuilah bahwasanya tidak ada kebahagiaan bagi seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kebahagiaan bagi siapa? Mereka yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena manusia, kalau seandainya kita tanya di kehidupan dunia ini, maka satu jawaban kalau seandainya kita tanya apa yang anda cari, maka mereka pasti akan menjawab kebahagiaan. Mereka menikah ingin bahagia, cari kerja ingin bahagia, punya jabatan ingin bahagia. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Allah meletakkan kebahagiaan tersebut dalam jabatan seseorang? Tidak. Apakah Allah meletakkan kebahagiaan dalam umur panjang seseorang? Tidak. Apakah Allah meletakkan kebahagiaan dalam harta seseorang? Tidak. Kenapa? Kalau seandainya yang kaya, yang punya jabatan, yang memiliki harta yang banyak, mereka yang berhak bahagia, maka rakyat kecil dan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, mereka tidak akan bahagia. Lalu di mana Allah letakkan kebahagiaan tersebut? Allah letakkan kebahagiaan dalam apa? Dalam hati dan dada seseorang. Karena tidak semua orang punya kekayaan, tapi punya hati. Dan cara bagaimana seseorang agar bahagia dalam kehidupan ini satu saja, yang mana dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah kepada siapa? Kepada perempuan dan laki-laki siapapun dia. Siapa saja yang dia beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dia beriman kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia. Makanya kalau ditanya, kenapa kita beribadah? Satu jawabannya, kita ingin bahagia, Pak. Ada orang yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah lalu kemudian mengharapkan kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan memberikan kebahagiaan tersebut? Kalau ada kehidupan seseorang sempit, kalau ada kehidupan seseorang galau, maka ketahuilah yang menyebabkan kehidupan seseorang itu sempit, dia jauh dari Allah. Kenapa kehidupannya sulit? Kenapa kehidupannya tidak bahagia? Padahal dia sudah berusaha mengejar dunia, dunia yang dia kejar tidak dia dapatkan. Jawabannya satu, kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wal ma'siyatu sababun fi dhiqis sadri wa qalqin nafsi. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Ketahuilah, maksiat yang dilakukan seseorang itu yang menyebabkan hatinya gundah gulana dan tidak bahagia serta dadanya sempit. Kemudian beliau membawakan firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang mana Allah katakan, siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah. Ketahui zikir di dalam Al-Quran maknanya bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak. Zikir di dalam Al-Quran maknanya bisa salat, bisa amal soleh, Pak. Kankah Allah katakan, aqimis salata li dzikri. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Seseorang kenapa dia hidup gundah gulana, tidak bahagia? Dipastikan, kata beliau, karena seseorang tersebut dia bermaksiat kepada Allah. Dan beliau membawakan firman Allah yang berkaitan dengan ketaatan. Kankah Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Siapa mereka? Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hati mereka tenang dengan apa? Dengan mengingat Allah. Ketahuilah seseorang yang melakukan ketaatan dan amal soleh, hanya dengan cara seperti itu dia bisa menenangkan dadanya. Kebahagiaan bagi orang yang diberikan umur panjang, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kapan? Ketika dia letakkan umur panjang tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan bagi orang-orang yang diberikan jabatan oleh Allah, ketika jabatan tersebut dia gunakan untuk tunduk taat patuh kepada Allah. Kalau ada orang ingin bahagia kemudian dia memiliki jabatan yang tinggi, tapi kemudian dia bermaksiat kepada Allah, ketahuilah ada orang sebelum kita yang diberikan jabatan yang begitu tinggi, tapi pada akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Fir'aun. Kebahagiaan bagi orang yang memiliki harta itu ketika dia infakkan di jalan Allah. Kebahagiaan bagi orang-orang yang diberikan keturunan oleh Allah. Kapan? Ketika keturunan tersebut dia gunakan untuk taat tunduk kepada Allah, dia mendapatkan anak yang saleh. Tidak ada ceritanya seseorang ketika dia bermaksiat itu bahagia, tidak ada, Pak. Bahkan salah seorang ulama dikutip di beberapa kitab, apa kata mereka? Wa ma adznabna dzamban, tidaklah kami melakukan satu dosa, satu maksiat, illa wa ra'aina atharahu ala ahalina, melainkan dosa dan maksiat yang kami kerjakan tersebut akan berdampak buruk kepada siapa? Kepada keluarga kami, kepada istri kami, kepada anak kami. Hatal bahaima fi baitina, sampai kemudian binatang ternak yang kami pelihara juga akan merasakan dampak yang buruk terhadap apa? Terhadap maksiat yang kami lakukan. Kita beribadah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah agar bahagia. Tidak akan pernah kebahagiaan didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, apapun bentuknya. Salah seorang ulama, beliau bernama Abu Hazim Salama ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semoga ini menjadi tolak ukur bagi kita. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat, fasilitas, kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang, tapi kemudian nikmat, fasilitas, kemudahan tersebut tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, ketahuilah fasilitas dan kemudahan tersebut bukan nikmat, tapi justru adalah musibah. Alhamdulillah Ustaz, panjang umur Ustaz, rezeki murah 80 masih duit Ustaz. Itu ditanya Pak le solat lain tak? Alhamdulillah Ustaz, rumah gagah tu banyak, tapi ketika ditanya lain satu membangun masjid lain tak? Maka makna dari kalimat Alhamdulillah itu tidak ada, Pak. Tapi biasanya Ustaz, orang-orang muda itu panjang-panjang umurnya Ustaz. Allah tak solat, tak puasa, umur panjang, sakit jarang Ustaz. Lah kok bisa Ustaz? Tak usah iri, Pak. Tak usah iri kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat, tapi kemudian dia terus bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ma yuhib. Ketika engkau lihat ada seseorang yang seolah-olah dunia ini Allah bukakan kepada dia, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tapi kemudian dia masih terus bermaksiat kepada Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa innama dzalika minhu istidrad, itulah yang dinamakan dengan istidrad. Tak usah iri. Kadang awak mengecek kan Ustaz, bakal bisa orang jahit itu panjang-panjang umurnya Ustaz. Orang elok tu capek matinya Ustaz. Ini sering Pak. Dijawab oleh siapa? Oleh para ulama yang ada di Mesir.
Terkadang ada orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah usianya panjang. Apa rahasianya? Karena Allah masih ingin memberikan kata taubat, masih memberikan kesempatan kepada orang tadi. Walaupun terkadang ada orang baik capek matinya, Pak. Kenapa? Karena Allah ingin segera bertemu dengan orang ini. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ingin seseorang ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, tapi yang dia lawan siapa? Allah yang memberikan nikmat tersebut. Diberikan jabatan tapi gunanya untuk apa? Untuk melawan Allah. Diberikan harta tapi gunanya untuk apa? Untuk melawan Allah. Ketahuilah kebahagiaan hanya akan didapatkan oleh seseorang ketika semua fasilitas kemudahan yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk menambah bekal-bekal ketakwaan, menambah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dia di mana? Di akhirat kelak. Sebentar lagi kita Ramadan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka terkadang ada orang, Pak, mengaku sebagai umat Islam, tapi mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ada orang mengaku sebagai umat Islam, tapi salatnya dalam 1 tahun cuma 2 kali, Pak. Ada orang mengaku sebagai umat Islam, tapi salatnya cuma 52 kali dalam 1 tahun. Ingin bahagia, tapi dengan salat 52 kali dalam 1 tahun, Jumat ke Jumat, Pak. Ada itu. Kalau ada orang yang dia salat 2 kali dalam 1 tahun, salat 52 kali dia laki-laki dalam 1 tahun, berarti dia sedang membuat agama baru, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Seseorang ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dalam 1 tahun, kalau kita hitung dengan hitungan Masehi, tidak kurang dia akan salat yang wajib sebanyak 1820 kali. Kenapa? Karena data salat ini menyedihkan, Pak. Tahun 2019. Ini amal soleh yang sangat diremehkan oleh siapa? Oleh umat Islam sekarang ini. Ingin bahagia tapi nak salat. Salah satu lembaga survei yang bernama AMI Foundation, Azam Mujahid Izzul Haq Foundation, tahun 2019. Mereka mendata berapa jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Ternyata umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah di atas angka 200 juta, Pak. Lalu kemudian dikerucutkan kembali dari 200 juta tersebut, berapa persen yang salat? Yang salat 200 juta muslim, Pak. Tapi berapa persen yang salat? Ternyata didapati data angkanya yang salat itu hanya sekitar 39,1%, Pak. 39,1%. Dikerucutkan kembali dari 39,1% tersebut, kita anggap saja 40%. Berapa orang yang mereka istiqamah untuk salat 5 waktu di masjid dan di musholla berjamaah? Ternyata jumlahnya cuma 2%, Pak. 2%. Lalu kemudian orang-orang yang terkadang salat di masjid, kadang salat di rumah, itu jumlahnya sekitar 7%. Sisanya 30%, kadang salat, kadang tidak, Pak. Kadang salat, kadang tidak. Lalu bagaimana mungkin Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, sedangkan permasalahan salat ini kita anggap remeh? Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani, inna awwala ma yafqidu minad dini al-amanah. Perkara pertama yang akan hilang dari umat Islam ini adalah amanah. Lalu kemudian wa akhiru ma yafqidu as-salah. Dan perkara terakhir yang dianggap remeh, yang kemudian dianggap biasa saja meninggalkannya oleh umat Islam, adalah salat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan hamidin wa syukran syakirin, salatan wa salaman ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hanya surat Al-Asr ini saja, lakafat, cukup. Kenapa? Karena kandungannya besar. Kata Allah, wal asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia mereka berada dalam kerugian. Allah kecualikan ada 4 orang. Illal ladina amanu. Yang pertama, siapa? Mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat. Yang kedua, keimanan tersebut mereka buktikan dengan amal saleh. Iman dan amal saleh tidak bisa dipisah. Tanda bukti keimanan seseorang, dia beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ketika dia sudah beriman, beramal saleh, dia bahagia. Lalu kemudian dia ingin seseorang atau orang lain merasakan kebahagiaan yang sama, dia dakwahkan. Dan ketika dia berdakwah, pasti ada rintangan dan tentangan, termasuk kepada keluarga sendiri, kepada anak sendiri, kepada keponakan sendiri. Pasti ada penolakan, pasti ada tantangan. Lalu kemudian yang terakhir, ketika dakwah dia ada tantangan dan rintangan, apa yang dia lakukan? Watawasau bis sabar. Maka mari kita ajak keluarga kita untuk beramal soleh, agar kita tidak menjadi orang bahagia sendiri, tapi kemudian merasakan bahagia secara kolektif. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihfaz auladana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ihfaz azwajana wa banatana wa auladana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sadaqatana wa qira'ata Qur'anina wa kulla a'malina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma wali umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa a'izzal Islam wal muslimin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.